Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Dokter Forensik Bab 431, apakah bisa diobati? Pertemuan bisnis elit akan diadakan pada hari yang sama di tempat utama Houston Square. Pada hari itu, orang yang bertanggung jawab atas Zongteng akan benar-benar hadir, dan kali ini bukan berita palsu. Namun sebelum itu, Seng Kai sempat meluangkan waktu untuk melakukan pemeriksaan. Namun, begitu hasilnya keluar, dokter pribadinya langsung meneleponnya dan meminta agar ia kembali meluangkan waktu untuk menemuinya. Seng Kai tidak memberitahu Gu Ziling tentang masalah ini karena harga diri seorang pria dipertaruhkan. Itulah sebabnya asistennya secara pribadi meminta dokter pribadi datang ke kantor Seng Kai dan membawa laporan tersebut. Kepala Seng, saya khawatir Anda mungkin harus meluangkan lebih banyak waktu untuk pemeriksaan lengkap di rumah sakit. Dokter menyarankan sambil meletakkan laporan medis Seng Kai di mejanya. Saya menduga Anda mengalami infertilitas imunologis. Wajah Seng Kai tertunduk mendengar kata-kata itu. Tolong jelaskan. Dengan itu, dokter menghabiskan beberapa waktu untuk menjelaskan penyebab infertilitas imunologis dan dampaknya. Tapi saya tidak punya banyak masalah dalam hal gaya hidup saya itu. Bisa jadi itu karena faktor keturunan, jelas dokter itu. Apakah bisa diobati? Tentu saja, tapi kamu harus bekerja sama. Seng Kai tentu saja bisa bekerja sama dengan dokter tersebut, tetapi ia enggan memberitahu orang lain bahwa ia tidak subur, terutama Gu Ziling, karena hal itu menyangkut harga diri seorang pria. Saya bisa bekerja sama, tetapi Anda harus memastikan tidak ada orang lain yang mengetahui hal ini. Dengan kondisi tubuhnya seperti itu, pada dasarnya mustahil baginya untuk menghamili Gu Ziling. Itulah sebabnya dia menolak meskipun Gu Ziling telah mengambil inisiatif pada malam itu, belum lagi dia sekaligus waspada dan mudah tersinggung. Ada apa? Gu Ziling belum pernah melihatnya bersikap seperti itu sebelumnya. Tidak apa-apa, aku sedikit lelah setelah bekerja. Kamu sebaiknya tidur saja. Seng Kai menjelaskan sambil membujuknya. Sebaliknya, Gu Ziling hanya menganggap bahwa dirinya merasakan banyak tekanan dan tidak mendesaknya, dan segera tertidur. Sementara itu, mata Seng Kai terbuka sepanjang malam, dan dia tidak bisa tidur tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia bahkan tidak bisa memberi Gu Ziling seorang anak. Dan jika berita ini menyebar, harga dirinya sebagai CEO Huang Yao dan kepala keluarga Seng akan menguap sepenuhnya. Ia akan menjadi bahan tertawaan semua orang, karena tidak ada pria yang sanggup menanggung penghinaan seperti itu. Keesokan harinya, Seng Xiao mengunjungi keluarga Sen sebelum pergi ke Zongteng. Bagaimanapun, Sen Jianchuan adalah orang yang membuatnya, itulah sebabnya dia menjadi ayah bagi Seng Xiao seperti halnya Papa Seng. Sekarang, Seng Xiao ingin bertanya apakah Sen Jianchuan akan menghadiri pertemuan bisnis malam ini bersamanya. Sebenarnya, Sen Jianchuan mengetahui bahwa Seng Xiao berencana untuk mengumumkan dirinya, namun dia juga tidak mau memonopoli posisinya dan bersedia untuk berbagi dengan Sen Jianchuan. Meski begitu, Sen Jianchuan lebih suka tinggal di belakang layar karena ini adalah eranya anak muda. Orang tua seperti dia harus bersembunyi di tempat yang lebih aman. Aku akan mengingat kebaikanmu, tetapi aku harap kau akan menyimpan hatimu itu untuk putriku saja. Aku cukup senang dengan penampilanmu saat ini, dan pertemuan itu atau semacamnya adalah tempat bagi orang-orang muda sepertimu. Lebih baik aku tinggal di rumah memancing bersama ayahku. Sen Jianchuan punya alasan tersendiri untuk tidak mau ambil bagian dalam pertemuan itu. Lagi pula, keluarga Sen sudah semakin besar derajatnya, dan dia harus lebih jarang bepergian sehingga adik laki-lakinya dapat memegang jabatan wali kota lebih lama. Saya berencana membawa Kiar ke luar negeri untuk mendaftarkan pernikahan kami saat dia berusia 20 tahun. Selembar kertas tidak akan berarti banyak bagi kalian berdua. Sen Jianchuan tidak terburu-buru, karena dia lebih suka putrinya bertahan selama beberapa tahun lagi. Ayah, kamu juga harus menemukan seseorang. Sen Jianchuan menyeringai, tetapi melambaikan tangannya. Kembali bekerja. Mengapa harus peduli dengan bisnis orang pemalas sepertiku? Seng Xiao tidak ingin tinggal terlalu lama di kediaman keluarga Sen karena rumahnya sendiri sangat dekat dan sangat nyaman bagi mereka untuk bertemu. Karena itu, sebelum menuju ke Zongteng, dia memerintahkan Su Ce untuk mengirim gaun formal yang dibuat khusus untuk Kiar kembali ke rumah mereka, sehingga Kiar dapat mencobanya terlebih dahulu. Tubuh mungilnya akhir-akhir ini menjadi agak berisi. Meskipun Seng Xiao tidak ingin membiarkan pria lain memandanginya, dia juga tidak ingin membatasi gayanya. Bagaimanapun juga, malam ini akan menarik. Keluarga Seng tidak akan siap sama sekali, karena Seng Xiao telah menyembunyikan pekerjaannya dengan baik selama 6 bulan terakhir. Jiang Yun akan menghadiri pertemuan itu bersama Seng Minglan, dan mantan asistennya tentu saja tertarik untuk melihat bagaimana reaksi keluarga Seng. Menjelang pukul 6 malam, Seng Minglan sudah pulang untuk berganti pakaian. Ketika dia menyadari bahwa Jing Yun sudah berubah, dia bertanya kepadanya, haruskah kita pergi dengan Kiki? Biarkan mereka pergi sendiri. Akan lebih mengejutkan jika begitu.
Seng Minglan mengangguk setelah memikirkannya, hatinya melonjak memikirkan kembalinya Seng Xiao ke puncak Jianchuan. Pada saat yang sama, kakak ketiga telah mengenakan tuxedo hijau tinta dan dasi kupu-kupu sebelum turun ke bawah. Dia mengacungkan jempol besar kepada Seng Kai dan Gu Ziling saat menyadari bahwa mereka sudah berubah. Benar-benar pasangan yang ideal. Seng Kai mengenakan tuxedo biru tua, sementara Gu Ziling mengenakan gaun putih tanpa punggung, cantik sekali, tetapi apakah dia tidak takut masuk angin karena cuaca yang sangat dingin akhir-akhir ini? Tentu saja, satu-satunya hal yang penting bagi Seng Kai adalah menjadi pusat perhatian. Dia tidak pernah benar-benar peduli dengan kesehatan Gu Ziling, dan dia bahkan tidak mau membicarakan kesehatannya setelah mengetahui kekurangannya sendiri. Mereka bertiga menaiki limusin Lincoln mereka. Sepanjang perjalanan, kakak ketiga terus membetulkan lengan bajunya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek dirinya sendiri. Kurasa kita masih kekurangan satu gadis lagi. Sungguh, kakak ipar yang memegang kendali keluarga akan lebih menenangkan pikiran. Kakek menyuruhmu menghadiri pertemuan itu agar kau bisa menemukan seseorang yang kau sukai. Kata Gu Ziling cepat. Kita lihat saja siapa bos Zongteng nanti. Saya benar-benar ingin tahu siapa yang bisa memaksa saya mengeluarkan 6,5 miliar dolar. Kakak ketiga bertindak seolah-olah dia tidak mengerti semua itu, dan memasang wajah seorang pemuda melankolis yang sedang melihat keluar jendela. Kalau tidak, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Bukannya dia punya pendapat yang keras terhadap saudara kedua, tapi otak saudara kedelapan sepertinya diciptakan oleh Tuhan sendiri, siapapun yang mencoba bersaing dengannya dalam bisnis hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Dia hanya bisa berharap kakak kedua tidak terkena serangan jantung malam ini. Dengan status Seng Kai sebagai CEO Huang Yao, ketiganya dikawal ke tempat utama saat mereka tiba. Di aula megah menyerupai istana, tak kurang dari 100 orang telah tiba. Kakak ketiga melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan tanda-tanda Seng Xiao. Karena itulah, ia pergi untuk berkenalan dengan gadis-gadis cantik yang hadir. Meskipun demikian, masih ada beberapa orang terpilih yang pernah bekerja dengan Zongteng dan bertemu CEO mereka sebelumnya. Orang-orang itu hanya akan tersenyum tetapi menahan lidah ketika ditanya tentangnya. Tidakkah kau akan melihatnya sendiri saat dia datang?